menjaga hubungan tuh buat gue sekarang penting ya. Lu kenapa lagi? Gue baru bilang gini, seneng ya ketemu yang muda-muda, Dylan. Aku ketemu lagi, hari ini kenalan sama Elina York. Kalau sama yang muda-muda gini adem, aku tuh bosen tiap akhir pekan ketemunya yang seumur begini. Ngomel melulu. Sebelum kita gali dan kita spill apa yang dimaksudkan oleh si rambut ungu itu, boleh kita angkat gelas kita dong, kita sambut kembali Dylan dan Elina. Selamat datang di Spill the Tea. Nah, aku yakin yang nonton Spill the Tea kali ini sudah bisa mengerti dan menebak arah pembicaraan Karen apa. Yang tadinya masuk, datang mengacak-ngacak, giliran udah berantakan, dia pergi keluar meninggalkan begitu aja. Iya, apa sih itu tuh kalau kayak gitu? Tapi sekarang tuh lagi zaman tahu kayak gitu. Gak habis pikir loh kayak gitu-gitu ya. Nih coba kita pertegas dan kita perjelas ya biar gak saling sibuk menerka-nerka. Kan beberapa kali kita juga membahas di Spill the Tea, apakah benar Amanda Manopo ada hubungan apa-apa dengan Arya Saloka? Kan sebetulnya Aryanya sekarang sudah berpisah kan dengan Putri Anne. Nah terus kan kita berharap dong, Amandanya jadian sama Arya Saloka. Kita kan juga udah pernah kasih lihat kalau Amanda... Siapa sih ngatur-ngatur? Iya. Namanya juga jodoh. Iya kan? Lu keluar dari pintu Trans TV juga bisa jadi lu ketemu sama lu berjodoh. Gimana? Iya. Yang namanya jodoh gak ada yang tahu ya. Betul, lu gak bisa mengatur destiny. Tapi kan itu temanya, Mali. Kalau udah selesai ngacak-ngacak ditinggal. Gua menjaga pada alur tema. Terus kan kita berharap kalau mereka Amanda sama Arya akan jadian. Tapi kan beberapa kali sama kamu gak sih kita di Spill the Tea kita kasih lihat Amanda pelukan sama cowok tuh lawan mainnya di gunung. Kevin. Siapa? Kevin Austin. Kenny. Kenny. Masih mending gue ngatur hidup orang. Lu salah. Enggak, itu Kenny yang dipeluk Kenny. Terus apa salahnya dia memeluk Kenny? Di atas dia sampai di puncak terus dia merasa kedinginan. Tapi kan itu kan udah dibikin klarifikasinya kan kalau ternyata yang di Gunung Merbabu itu ternyata dilamar si Mandanya sama si Kenny. Nah, cuma emang nggak ada yang tahu pada saat itu. Itu lamaran. Itu ternyata dilamar tapi diam-diam. Nah sekarang mereka sudah menikah. Terus apa nih? Lo nggak suka lu pegangnya dia sama? Itu maksudnya Karen masuk diacak-acak begitu berantakan ditinggal. Kita spill dulu deh padahal masalah videonya hidup Kenny. gue loh sebenarnya. Oh wow. Tapi ya pernikahannya mereka itu I love it. I love it karena hanya dalam waktu sebentar mereka bisa mewujudkan pernikahan yang begitu indah. Aku bisa mengatakan. Lo tau gak mereka ngundang berapa orang? Berapa orang? 50 undangan saja, berarti 100. Sorry, kemarin diklarifikasi sama kakaknya si Angel ini. 60, jadi 120 orang. Terus Amanda juga untuk makanan dari kawinannya pesannya di kan dia Satu orangnya tau gak Amanda bilang berapa satu orangnya? 3.500.000. Masa? Karena kan di hotel mewah ya. Mewah. Ya kan? 3.501 kursinya. Coba ada komentar dari netizen yang bilang ternyata berita Amanda nikah beneran. Kasian sama akun shipper Manda Arya Gulung Tiker. Dan menurut aku juga nggak adil kalau kita tuh memberikan judul dan memberikan titel kalau Amanda kemarin itu niat ngacak-ngacak begitu udah diacak-acak ditinggal. Iya nggak sih? Mungkin Amanda nggak punya niat itu loh. Mungkin memang betul apa kata lo bahwa jodoh itu kita nggak pernah tahu. Sekarang aku deket sama kamu. Di depan aku nggak tahu kalau ternyata jodohku adalah kamu. Iya nggak sih Dylan? Betul. Kalau menurut aku sih mereka cocok banget ya si Kenny sama Amanda tuh juga dari face-nya terus dari aura-aura yang terpancar tuh kayak senada seharmonis gitu loh. Betul. Kayak emang cocok banget kayak pangeran-pangeran Korea ketemu sama itu kan mereka sama-sama mermaid juga kan. Iya. Emang sempat satu sinetron setahu aku, soalnya kan aku waktu itu sempat satu sinetron juga sama Amandanya di Mermaid in Love. Nah kalau Kenny sama si Manda ini juga ketemunya di satu sinetron yang sama gitu. Udah lama mereka sinetronnya. Iya. Kalau nggak salah tuh setahun yang lalu deh. Tapi katanya pacarannya tuh baru 2 bulan doang loh pacaran Iya pacarannya 2 bulan abis itu nikah sayang. Makanya diselesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya kan. Tapi emang kalau misalnya cowok sudah mantap tuh langsung diajak nikah iya. loh ya. Jadi kalau kamu dulu gimana? Aku 4 tahun LDR kan. 4 tahun LDR terus yang bayarin kan juga masih aku. Ya wassalamualaikum.
katanya 4 tahun dia katanya mau ngumpulin duit. Ya ujung-ujungnya gue juga yang bayar. Jadi lu udah nunggu 4 tahun, duitnya kagak kekumpul-kumpul, lu juga yang modal nalangin. sendiri. Itu artinya yang bot siapa? Bodong. Ada postingan dari Putri Anne yang juga jadi rame di luar sana. Orang sibuk menduga-duga apakah ini maksudnya itu? Kita spill ya. Pagi di hari pernikahan Amanda, mantan istri Arya Saloka, Putri Anne, posting quote ini di story IG. Setelah gue cari artinya intinya jangan menyerah, fokus lanjutkan, jangan mau disuruh mundur, jangan mau ditarik kembali. Gue langsung mikir kalau Anne bakal tetap lanjut ke depan. Gak bakal mau ditarik kembali sama yang lama meski yang lama itu sekarang udah free. Oh, jadi sebetulnya kalau saya tidak salah tangkap ya, dari itu kan kayaknya kutipan rhyme yang diposting sama Putri Anne tuh mau nunjukin aja kalau laba-laba mah nggak akan peduli, Bo. Dia nggak kayak apa yang terjadi ini peristiwa kecil, dia nggak pusingin. Intinya tuh gitu doang, iya nggak sih? Dia maju, Betul. gue nggak mau balik juga. Iya. Ya, Intinya dia tuh nggak mau ngelihat ke Ya, masa Tunggu lalunya. Putri Anne nih yang terus gimana kabarnya Arya Saloka sekarang? Oh, Ya cuma kan? maksudnya apakah menurut kalian dia balik lagi nggak ya sama Putri Anne? Kalau menurut aku Kak Putrinya nggak mau gitu. Apalagi Udah dia- nggak mau lagi. Dia kan udah bilang tadi kan udah Iya bikin benar. statement kalau aku nggak akan Udah bikin back lagi. statement, benar-benar. Aku lebih mau membahas begini deh. Terserah ya, lu mau balikan, mau apa, terserah. Gue tuh mau pengen tahu ini. Kalian berdua ya, tadi kita berkaca pada apa yang terjadi sama Amanda sama Kenny 2 bulan. Deket, pacaran, terus akhirnya menikah. Iya. Pengen tahu kalian, waktu pacaran atau pendekatan sama cowok, berapa lama jarak waktu tercepat kalian pacaran? Ya kalau aku pacaran aja udah gagal ya, 7 tahun. Habis itu putus. 7 tahun pacaran tuh tapi kalian emang ada komitmen bahwa ini akan akhirnya berujung di pernikahan apa enggak sih? Awalnya tuh kayak emang nggak ada obrolan apa-apa sih awalnya, kayak ya udah kita jalanin aja, tapi keluarga kita udah saling kenal satu sama lain. Cuma pas di di hubungan yang ke-7 tahunnya itu kita tuh kayak baru sadar kalau ternyata visi misi kita nggak sama, terus banyak ketidakcocokan ternyata gitu loh. Cantik, aku tuh selalu penasaran kalau orang putus ngomongnya gini, visi misi kita tidak sama. Gue mau nanya nih sama orang yang ngomong ya, visi misi gue pengen tahu. Bagian mana dari visi sama si misi yang kagak Maksudnya sama sih kayak yang apa? Itu kan bahasa untuk media, Mas. Gimana tuh Dilan? Hah, gue jodorin aja. Coba gimana sih, gimana coba bantuin dong. Enggak. Iya, lu ngapain aja 6 tahun itu? Pulang aja yuk. Ya itu namanya juga pelajaran hidup. Nggak ya. ada. Iya loh. Kayaknya itu Tapi masalahnya. bener, itu poin yang menarik. Berarti kamu belajar bahwa dalam pacaran itu yang diomongin jangan cuma makanan suka apa-apa, tapi lu tuh pengen apa sih dalam hidup? Nah, Yang lu cari dalam hidup apa gitu? Bener, itu yang selalu diobrolin ternyata memang tidak. Iya, tapi kan nggak nunggu juga sampai 6-7 tahun. Cuma begini, ya, Halo. namanya kita dua sifat manusia, pasti kan kita nggak pernah cocok ya. Lama lo 6 tahun tuh. Iya, emang lama sih. Karena kan Ya kita hidup cinta. dia masih muda. Lu 6 tahun besok lagi udah bau. Karena kan ada rasa cinta gitu loh, Iya. ya kan. Yang aku Apalagi- pertanyain itu tuh memang dari awal sebenarnya nggak cocok kemudian dipaksakan atau as time goes by kamu ngerasa Iya, bahwa oh asik. ternyata Iya. nih orang berubah gitu. Maksudnya itu Enggak kan dua statement yang berubah beda sih. ya? Cuma kayak aku ngerasanya setelah semakin lama kayak kok nggak bisa nih diterusin. Putus dari Elina Joy, Gusti Elga dan Angel Kermoy go pabrik pacaran. Ini sebagai bukti nih fotonya nih, mereka go pabrik pacaran, dan menurut tanggapan kamu seperti apa? Ya selamat deh kalau gitu. Mau berkomentar apa lagi? Tapi kan pernah ada kabar berita katanya memang ada orang ketiga memang beneran Kalau ya? itu aku nggak tahu, bener-bener aku nggak tahu kalau misalnya apa ya, kalau misalnya mereka menjalin hubungan di luar, maksudnya di luar sepengetahuan aku nggak tahu sama sekali. Itu kan mungkin diduga atau berita yang beredar. Kamu Tapi peduli apa kalau- enggak tuh? Tapi aku putus pun bukan karena dia ketahuan selingkuh ya, enggak. Oh bukan itu Bukan masalah. karena itu sih. Nggak ada masalahnya. feeling-feeling gitu. Nggak ada Omongan-omongan dari orang luar gitu. Dia kan sebenarnya kan ada orang lele gitu. Nggak. Enggak, justru setelah aku putus ada Baru netizen selingkuhan. yang nge-spill Oh. dia lagi di Jepang gitu. Ah.
gitu. Terus Tapi itu gimana setelah tuh aku putus perasaan ya. kamu? Setelah putus itu berasa kayak Ya kayak, ih kamu mantep banget laki-laki itu gitu. Hah? Mantep banget, kok bisa Kok gitu. bisa bohongin apa nipu kamu gitu? Nggak Bukan nipu nipu. juga. Kan Oh, setelah lu putus, nambah-nambah aku deh. bilang, Nyelingkuhin apa sih? ya udah deh, lanjut. Maaf ya, pernah apa enggak mengganggu hubungan orang? Siapa? Aku alhamdulillah Lu tidak. nanya gue? Ya kalau lu mah gue tahu banyak. Enak aja loh. Aku alhamdulillah berdua. tidak. Aku alhamdulillah tidak. Aku Oke. juga tidak pernah. Good. Tapi kalau diganggu ini Iya, ya hubungan kalau yang diganggu. Oh, Kalau- diganggu pernah? Kalau diganggu aku sempet diganggu. Aduh. Seperfect ini diganggu siapa yang mengganggu? Wah, astagfirullahaladzim. Aduh, Ini ini aku aja nanya. balik lagi nih ke sini nih. Iya, enggak aku nanya, soalnya kita mau bahas Aziza Salsa itu kan juga pernah ngerecokin hubungannya Rachel V-nya sama Salim. Kata siapa? Sampai putus. Lo kok kata siapa sih bro? Kamu kenal dia? Diduga apa fakta sih? Diduga. Diduga. loh. Yuk Enggak. sapu bareng-bareng yuk. Nah, tapi ujung-ujungnya Zize itu nggak jadi kan sama Zalim. Zalim kata gua. Salim, Za- salim. za- Salim. banget. Sementara Zize pada saat itu masih jadi istrinya Arhan. Ngerti? Nah sekarang Zize, Ya udah terus. Zize-nya nggak jadi juga sama yang tadi, sama Nah, Salim. Berarti dari cerita lo yang barusan agak ngeribet kanan kiri, salah siapa? Salah gue. Udah pasti itu salah gue. Gue kenal Zize enggak, kenal Rachel V-nya enggak, kenal Salim enggak, kenal Arhan enggak, kenal Nadif juga enggak. Tapi gue berbahagia Zize kalau lu akhirnya pacaran sama Nadif. Langgeng deh lu berdua. Nah, Lu kenal nggak Nadifnya? enggak. Kenal nggak? Enggak. Kenal nggak? Kenal lagi. Kita kenalan ya, ini dia. Kenal berarti. Itu temenmu ya? Nah, berarti kan Iya, kamu tahu teman-teman. dong. Yang- Ini ulang tahun kemarin kamu hadir ya? Enggak, aku nggak hadir. Untungnya kalau nggak saya ntar kena bully Itu netizen ulang lagi. tahun siapa sih? Itu ulang tahunnya si Ziza emang dibikin, disurprisein sama teman-temannya juga gitu. Kalau yang Nadif foto berdua ini- itu tadi? Duh, kenapa saya doang yang cuma temenan sama dia di sini? Kamu nggak temenan? Kamu temenan dong. Nggak apa-apa. Mungkin nggak etis juga kalau kamu sebagai teman Iya, mengakui betul, sesuatu yang bukan yang bukan kapasitas kamu. Betul, yang bukan ranahnya aku untuk menjelaskan ini ya. Iya. Karena kan mereka juga udah saling gede lah, ya udah. Saling gede. Saling gede. Maksudnya Udah pada saling gede. Udah saling dewasa Iya. gitu. Pertanyaan aku mungkin ini, kalau ini, tapi dia sebagai teman kamu, apakah dia juga menceritakan kehidupan pribadinya dia ke kamu ini? Sebagian. Sebagian sih enggak. Nah, yang sebagian itu apa sih? Ya nggak bisa dong, sahabat yang baik kan nggak enak iya, ya. nggak boleh, nggak boleh. Coba kamu bisikin aku aja. Jadi begini. Jadi sebenarnya Zizi itu sama Arhan udah Oh, cerai kan? Kalau cerai sih setahu aku emang udah cerai Udah. gitu. Cuman yang rame diomongin orang tuh kan Apa katanya sih? belum masa idah. Masa idah. Masa idah tuh kan masa Di masa-masa yang seharusnya setelah bercerai itu lo sendiri aja dulu. Iya. Nah, kalau nggak salah turn waktunya tuh 3 bulan. Iya. Iya. Nah, tapi ini boom, gaspol gitu kan. Ya gimana orang laku ya kan? Oh gitu so tahu lo, so nggak tahu nih dia nih. Aku emang nggak tahu kalau masa-masa idah itu. Gue tuh tapi kagum loh sama orang yang mampu cepet move on. Lo termasuk cepet apa nggak kalau move on dalam hubungan? Aduh, aku lama. Kalau aku tipenya harus disakitin dulu bener-bener sampai valid nih. Kurang Dilan disakitinnya Iya, sekarang. iya makanya cara perpisahannya kayak gitu kak. Jadi Sampai bener-bener, benar-benar finish enough gitu ya. iya bener-bener oh emang lo banget sih, nggak pantas sih, nggak worth it sih. Jadi cepat move onnya untuk Coba setelah kita itu. telaah dulu ya, bagi orang-orang yang cepat banget move on tuh apakah karena dia sudah menjalani hubungan diam-diam di belakang sebelumnya, atau emang iya bener setelah bercerai, bep, langsung ketemu, langsung jatuh cinta. Kalau aku sih tipe yang susah buat move on lagi kebetulan ya. Karena apalagi aku selama 7 tahun banyak banget gitu loh kenangan yang kayak mulai dari jalan-jalan apa segala macem gitu. Kalau rumah tangganya hadir orang ketiga terus akhirnya jadi cerai, itu kan kayaknya solusi yang expected gitu ya. Yang hebat tuh menurut gua adalah ketika rumah tangga ada problem, berhasil dilalui bersama dan
sampai hari ini mereka masih tetap bertahan. Menurut aku Siapa itu tuh tuh? tantangannya jauh lebih hebat. Siapa Ada tuh tau kira-kira? Kak yang kayak gitu. Contohnya siapa tuh? Randy Kejarnet sama Lady Nayo. Randy Yarnet sama Lady Nayowan. Dan Shanas dan JJ. nah itu. JJ. Kan sampai sekarang mereka masih menikah kan? Betul. Mereka berhasil melalui Masalah rumah masalah. tangga Iya itu. kan? Iya kan? Iya. Iya. Kita spill dulu, ini ada video Raffi minta maaf ke JJ. Sebenarnya kejadian ini tuh sebenarnya heboh banget ya satu Indonesia ya. Yang memang nggak pernah disangka-sangka, ada cerita ini karena kan mereka bisa punya buah cinta itu ketika film sama-sama ya. FTV. Iya, FTV bareng-bareng ya kan FTV katanya. dan itu tuh kejadiannya memang di luar prasangka banyak orang. Tapi apa yang dilakukan Raffi Ahmad sama JJ di sini sih being gentleman sih menurut gue. Benar-benar gentleman banget Iya, sih. gentleman banget ya. Dan yang bikin suka tuh adalah ya seperti Dave tadi bilang, mereka pasangan masing-masing tuh tetap terus berjuang sama-sama, nggak ada yang meninggalkan loh. Kalau aku di sini bener-bener salutnya sama cewek yang disakitinnya ini sih. Bisa terima Karena, gitu iya, ya. karena pada saat itu terjadi di aku juga, aku diselingkuhin, aku nggak kuat gitu untuk maafin gitu kan. Berarti ini perempuan yang memaafkan ini bener-bener punya hati yang luar biasa luas. Legowo gitu ya.